Selamat berjumpa Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, para peserta didik dalam lingkungan Yayasan Paulus Makassar, perwakilan Makassar. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita kembali berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan merenungkan kisah sengsara Tuhan, kita semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan sampai mengorbankan putranya untuk keselamatan kita. Lewat aksi puasa pembangunan 2021, kita diajak untuk melakukan jalan salib bersama Yesus dengan merenungkan tema semakin beriman, semakin solidar, dengan subtema bela rasa untuk kemuliaan Allah. Dengan mengolah hidup rohani dan hidup raga dalam laku tapah yang layak dan pantas di hadapan Tuhan. Iman kita kepada Sang Pencipta hendaklah kita wujud nyatakan melalui semangat solidaritas kepada sesama dan alam sekitar kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas cintamu yang tak terbatas. Karena dosa dan kedurhakaan kami, Engkau mengorbankan putramu untuk menyelamatkan kami. Engkau menciptakan kami dengan akal budi yang istimewa. Namun karena akal budi pula, kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Karena hawa nafsu akan kenikmatan duniawi, kami sering kehilangan akal sehat dan tidak pernah merasa puas. Kami sering berpaling daripadamu dan memberi perhatian yang lebih untuk kebutuhan hidup secara berlebihan. Kami kehilangan rasa syukur, selalu merasa berkekurangan sehingga kami ingin menguasai alam ciptaanmu untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami sering merasa pesimis dan tidak peduli terhadap keadaan sesama kami yang menderita. Maka melalui perenungan dalam jalan salib ini, bantu dan sadarkanlah kami ya Tuhan, agar kami semakin memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama dan alam ciptaanmu demi kemuliaan nama-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bagaikan seorang penjahat, Yesus ditangkap dan dihadapkan pada Pilatus untuk diadili. Demi jabatan dan simpatik rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil pada Yesus. Namun, Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerima hukuman itu. Apakah kita bisa berlaku seperti Yesus? Jika kita dihadapkan pada hukuman atas kesalahan yang tidak kita lakukan, Allah Bapa kami, Putramu dihadapkan pada hukuman mati karena dosa dan kedurhakaan kami. Sesama kami pun sering menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup karena ulah kami. Kami sering menjatuhkan hukuman yang tidak adil pada teman, peserta didik, karena lebih mendengarkan orang lain daripada mendengar suara Tuhan. Maka gerakkanlah hati kami ya Tuhan, untuk semakin mendengar suara-Mu dan semakin mencintai sesama kami.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sri Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umatnya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mendapat putusan hukuman mati, Yesus harus memikul sendiri salibnya menuju tempat penyaliban. Mahkota duri melingkari kepalanya. Para algojo mendera Yesus tanpa rasa belas kasih. Yesus dihina, diludahi, disesah karena dosa kita. Mampukah kita mengasihi sesama ketika jika kita dihina, diejek, dan dipermalukan? Tuhan Yesus Kristus, betapa berat beban-Mu karena dosa kami. Dengan rela Kau panggul salib karena kelemahan kami. Engkau dihina karena dosa dan kesalahan kami. Berilah kami rahmat, agar kami mampu mengambil tindakan nyata, mengampuni dan mengasihi orang lain yang menghina kami, membuat kami sakit hati, karena sesungguhnya hal itu tidak sebanding dengan penghinaan yang Engkau alami karena dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib berat dipanggulnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan mendaki menuju puncak Golgota dengan beban disalib yang berat di pundak sungguh menguras tenaga Yesus. Raga yang perkasa itu mulai melemah. Yesus jatuh di bawah salib untuk pertama kalinya. Namun karena cinta yang tak terbatas dan semangat yang berkobar membangkitkan raganya untuk meneruskan perjalanan mencapai puncak penyelamatannya. Penderitaan kita sering membuat kita putus asa dan ingin mengakhiri hidup. Apakah tindakan kita bila berada dalam situasi seperti ini? Marilah berdoa. Yesus Kristus, semoga semangat-Mu yang berkobar menghidupkan semangat dalam diri kami untuk lebih peka melihat penderitaan orang lain dan mengupayakan hidup yang layak bagi sesama yang menderita lewat aksi nyata, bukan hanya sekedar slogan-slogan, terutama pandemi ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sri Yesus, tolonglah kami bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat.
menikah dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan ke Bukit Golgota masih sangat jauh. Beban salib di pundak Yesus terasa semakin berat. Namun rasa lelah dan perasaan sendirian serasa terobati dengan tatapan penuh kasih Sang Bunda yang dengan setia mengikuti Yesus Sang Putra. Setia pada orang yang mempunyai harta dan kedudukan adalah hal yang biasa. Tetapi setia pada orang yang sengsara dan menderita menuntut suatu ketulusan hati. Pada masa pandemi ini, banyak saudara kita yang menderita karena penyakit, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Apakah yang telah kita lakukan untuk mereka? Apakah kita juga masih mampu mengasihi jika mengalami penderitaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bundamu begitu setia menemani perjalanan sengsaramu menuju Golgota. Semoga kami mampu meneladan Bunda Maria dalam setiap perjumpaan dengan orang lain, menjadi pribadi yang penuh kasih, semakin terlibat dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berbagi berkat bagi sesama kami yang menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah perjalanan menuju Golgota, Yesus sungguh sudah kehilangan tenaga. Para algojo memaksa seorang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memikul salib Yesus dan mengikuti Dia. Bagi kita pengikut Yesus, memikul salib adalah suatu kelayakan, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak bagiku." Mampukah kita untuk berbuat seperti Simon dari Kirene, meringankan beban salib orang lain? Ataukah kita justru sering menambah beban salib sesama kita? Tuhan Yesus Kristus melalui kehadiran Simon dari Kirene dalam perjalanan salib-Mu, Engkau hendak mengajari kami untuk hidup saling menopang, saling menunjang, dan saling meringankan beban hidup sesama kami. Hendaknya kami menyadari panggilan kami untuk berbagi dengan orang lain dan bukan hanya menunggu untuk diberi pertolongan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian ke-6. Veronica mengusapi wajah Yesus.
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Rupa Yesus sungguh memilukan. Wajah yang tampan dan perkasa sudah tidak tampak lagi. Wajah dan matanya tertutup oleh darah dan keringat, tertutup oleh kepedihan dan kesengsaraan. Veronika melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut dan malu, ia menerobos barisan algojo dan mengusapi wajah yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Yesus memberikan gambar wajahnya kepada Veronika. Perbuatan baik sekecil apapun akan memberikan hadiah yang manis. Apakah kita bisa berlaku seperti Veronika yang tanpa takut dan malu mau menolong sesama yang menderita? Tuhan Yesus Kristus, semoga kami mampu meneladani Veronika tanpa rasa takut dalam tindakan nyata, mampu membela sesama kami yang tertindas dan menderita, terlebih dalam kesulitan ekonomi, demi kehidupan yang layak dan demi kemuliaan nama-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Liburan yang meringankan duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. meskipun sudah dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya bekas penderaan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Dengan tenaga yang tersisa, Yesus bangkit dan melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan kurbannya. Mampukah kita meneladan Sang Penyelamat untuk terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan ikhlas hati meskipun jatuh bangun? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena kami selalu jatuh pada dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi yang kedua kalinya. Semoga dengan semangat dan kekuatan cinta-Mu, kami mampu mengubah perilaku hidup kami dan memulai hidup yang pantas di hadapan-Mu dengan lebih peduli pada sesama yang ada di sekitar kami, terlebih sesama kami yang menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Putri-putri Yerusalem menangis melihat kondisi Yesus. Mereka meratap dan berteriak memanggil Yesus. Melihat hal itu, Yesus berpaling dan menasihati mereka. Katanya, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kita
Kita sering memberi nasihat pada orang lain, namun kita tidak mampu menasihati diri kita sendiri. Mampukah kita untuk saling menasihati untuk hal-hal yang baik, ataukah kita hanya sibuk untuk diri kita sendiri? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menasihati para wanita yang meratapimu. Nasihat-Mu pada putri-putri Yerusalem juga adalah nasihat untuk kami semua. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami mampu menasihati diri kami dan orang lain, dan juga melakukan pertobatan untuk lebih mengasihi Engkau dalam diri sesama kami, terlebih pada peserta didik yang Engkau percayakan kepada kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh yang ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah tampak. Jalan makin menanjak dan matahari kian terik. Tubuh Yesus makin lemah. Pijakan kakinya semakin goyah. Akhirnya Yesus jatuh yang ketiga kalinya di bawah salib. Dengan tenaga yang tersisa, tubuh yang terkulai itu perlahan bangkit, melanjutkan perjalanannya menuju puncak penyelamatannya. Mampukah kita bangkit jika kita jatuh berkali-kali? Ataukah kita membiarkan diri kita terus tersungkur? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh ketiga kalinya, namun Engkau tidak menyerah. Semoga dengan kekuatan cinta-Mu kami mampu menjaga sikap dan perbuatan kami agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kelemahan yang sama. Dan ajarilah kami untuk selalu bersikap optimis Dan peduli pada situasi kemiskinan dan penderitaan saudara-saudari kami, dan tergerak untuk membantu mereka meskipun kenyataannya kami pun tidak berkelebihan terlebih dalam situasi pandemi ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah Yesus di puncak Golgota. Yesus disiapkan untuk disalibkan. Para algojo dengan kasar melancarkan penghinaan yang paling kecil. Pakaian Yesus ditanggalkan di muka umum. Luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Mereka membuang undi atas jubah Yesus. Maka genaplah yang ditulis
dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dalam situasi sekarang ini, manusia sering melupakan martabat orang lain, bahkan martabat dirinya sendiri. Mampukah kita mempertahankan kemurnian diri kita meskipun dalam kondisi sulit? Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kami sering bersikap seperti algojo. Kami merampas hak orang lain demi kepentingan kami sendiri. Maka curahkanlah rahmat belas kasih ke dalam hidup kami, agar kami mampu mengamalkan amanat untuk selalu menjaga kemurnian diri kami sebaik suci dalam tugas perutusan kami masing-masing. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, jubahmu diundikan, martabatmu dihina. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saatnya Yesus disalibkan. Dengan kasar para algojo mencepatkan tubuh Yesus di atas kayu palang penghinaan, menembusi tangan dan kakinya dengan paku, lalu mereka menegakkan kayu salib itu. Yesus tidak membenci algojo yang menganiayanya, melainkan mendoakannya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mampukah kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak membenci algojo yang menganiaya Engkau. Ajarilah kami untuk selalu saling mengampuni satu dengan yang lain, sebagaimana Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, serta saling mendoakan, terutama dalam masa prapaskah ini. Lewat aksi puasa pembangunan, kami ingin berbagi dengan saudara-saudari kami yang membutuhkan. Semoga sekecil apapun bantuan kami dapat bermanfaat dan mengambil bagian dalam membangun kesejahteraan hidup bersama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib-Mu kami tak terbilang yang menghujat, berapakah yang setia. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut di atas palang penghinaan. 3 jam penuh sengsara. Yesus betul-betul merasa sendirian. Ia berseru, "Allahku ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Namun Yesus taat sampai wafat. Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dengan berseru, "Ya Bapa,
Tuhan Yesus Kristus, karena besarnya cintamu, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa. Engkau mengorbankan diri hingga wafat di kayu salib. Maka ajarilah kami untuk selalu taat pada cintamu yang tanpa batas, mau berkorban dan mengamalkan cintamu bagi saudara-saudara kami yang menderita. Semoga pengampunanmu di masa prapaskah ini membangkitkan semangat kami untuk lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami, baik sebagai pendidik, tenaga kependidikan, maupun sebagai peserta didik. kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan, wafatmu sumber hidup. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai gelap. Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, lalu merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Maria memeluk putranya dengan penuh cinta sebelum memakamkannya secara layak. Sekali lagi Maria menyatakan kepasrahannya pada Tuhan dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Mampukah kita meneladani sikap Maria yang selalu pasrah pada kehendak Tuhan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bundamu mengajarkan sikap pasrah pada Tuhan dan cinta tanpa pamrih. Semoga kami pun mampu meneladani cinta Bundamu untuk selalu setia dan peduli pada sesama kami yang menderita. Kami ingin mewujudkan cinta dan persaudaraan kami sebagai wujud dari sikap semakin beriman, semakin solider bagi sesama, terlebih untuk meningkatkan kecakapan hidup. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan, lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, jenazah Yesus segera dibersihkan, dibaluri dengan rempah-rempah, dikafani, lalu dimakamkan di sebuah makam yang letaknya tidak jauh dari tempat penyaliban. Makam itu masih baru dan belum ada orang yang dimakamkan di situ. Dengan dimakamkannya, Yesus mengakhiri kemanusiaannya menuju kemuliaannya. Apakah kita percaya akan karya-karya Tuhan yang ajaib? Apakah kita sanggup menjadi saluran kasih bagi sesama dan alam ciptaannya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu,
Engkau telah menghidupkan kami dan membebaskan kami dari belenggu dosa, memasuki hidup baru. Semoga kami sungguh meneladani cinta-Mu, berbela rasa pada sesama kami dalam tindakan nyata yang penuh kasih, sebagai ungkapan cinta kami kepadamu, baik bagi sesama maupun pada alam ciptaan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Jenazahnya dimakamkan, rebah dalam penantian, menyongsong kemuliaan. Saudara-saudari terkasih, keluarga besar komunitas pendidikan Yayasan Paulus Makassar, kita telah merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui jalan salib. Lewat renungan kita pada hari ini, kita semakin menyadari betapa besar cinta Tuhan kepada kami. Maka marilah kita melakukan pertobatan, karena hanya dengan bertobat kita memulihkan kembali relasi kita dengan Allah, sesama, dan lingkungan di sekitar kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk keselamatan kami. Karena Engkau begitu peduli dan mengasihi kami yang durhaka. Sadarkanlah kami untuk selalu mencintai Engkau, semakin peduli dengan sesama dan lingkungan kami, sebagaimana Engkau mengasihi kami, karena Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.